Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Fajri, di program Sahabat Hukum Indonesia. Dan hari ini sekalian silaturahmi dan juga bertemu dengan beliau. Jadi beliau ini saya perkenalkan adalah Dr. Iwan Aflani yang merupakan WR1 Universitas Lambung Mangkurat. Dan juga kalau saya sebutkan sih dokter ini merupakan orang yang langka di Kalsel karena begitu ya? dokter yang sarjana hukum tuh bisa dihitung jari kalau di Kalsel seperti itu. Jadi bagi para audiens dan rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini juga tidak asing lagi. Tapi hari ini kita tidak berbicara lebih berat berkaitan dengan hukum ataupun advokat. Jadi saya pribadi nanti sedikit banyaknya ingin menggali berkaitan dengan konsep dari sengketa medis. Jadi tidak jauh yang namanya hubungan antara hukum dan sengketa medis ketika melakukan praktek di dunia medis seperti itu. Nah, yang menjadi sederhana yang ingin saya sampaikan dan pertanyakan kepada dokter, pemahaman dokter nih selama ini, selama menjadi praktisi akademisi di dunia kedokteran, berkaitan dengan konsep dari sengketa medis dan juga konflik itu seperti apa, Dok? Oke. Terima kasih Bang Fajri dan pemirsa sekalian. Jadi sengketa medik itu adalah sengketa yang melibatkan tenaga medis pada salah satu pihak. Pihak lain ini bisa pasien, masyarakat, dan yang lainnya. Itu yang menjadi concern dari sengketa medis. Jadi melibatkan tenaga medis pada salah satu pihak. Dan yang perlu kita pahami, kita juga harus bisa membedakan antara sekedar konflik atau sudah masuk ke sengketa. Nah, di mana konflik itu adalah ketidaksesuaian antara harapan, keinginan dengan kenyataan yang terjadi, dan itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Konflik masalah tempat parkir, konflik masalah tempat duduk, dan lainnya. Namun konflik ini akan mengalami resolusi dengan sendirinya ketika kedua belah pihak tidak memperpanjang masalah tersebut. Artinya dia akan reda dengan sendirinya konflik ini ketika kedua belah pihak tidak ada keinginan untuk menggugat, memperkarakan, mengadukan, dan yang lainnya. Nah, akan menjadi sengketa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak ini berniat dan melakukan upaya untuk saling menggugat, saling mengadukan, mempermasalahkan, dan yang lainnya. Maka dalam hal ini, apabila konflik tidak mengalami resolusi atau tidak diredam, dia akan berbuah menjadi sebuah sengketa. Baik, sederhananya seperti itu ya. Jadi mudah dipahami bahwa perbedaan dari sengketa dan konflik. Tapi yang selanjutnya, Dok, dalam ketentuan berkaitan dengan sengketa medis nih, ketika sudah terjadi, ini bagaimana tata cara penyelesaiannya? Kalau pemahaman dari Dok ya? Oke, sengketa medis ini seringkali sesuatu yang sangat ditakuti oleh para dokter atau tenaga-tenaga kesehatan. Karena saya bisa katakan ada semacam litigious syndrome. Sindrom takut akan hukum dan pengadilan gitu di kalangan para tenaga medis, terutama para dokter. Karena ini akan merusak reputasi, kemudian menyebabkan kerugian finansial, kemudian juga nama baik dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sengketa medik sendiri apabila dia berlanjut begitu ya, seringkali belum apa-apa ditafsirkan oleh masyarakat sebagai malpraktek. Jadi tuduhan kalau kita lihat di media massa atau di media sosial atau yang diomongkan oleh masyarakat, dokter itu malpraktek atau minimal dokter A diduga malpraktek. Nah, ini stigma yang sangat tidak nyaman karena tidak semua kasus sengketa medik itu merupakan malpraktek. Benar. Bisa saja apalagi ada akhlak yang tidak bersalah ya. Betul sekali. Nah, jadi itulah yang harus diluruskan. Tidak semua sengketa medik itu merupakan malpraktek. Jadi kita harus juga mempopulerkan istilah sengketa medik ini untuk menggantikan istilah dugaan malpraktek kalau menurut saya. Karena kalau dugaan malpraktek ini sudah menjurus ke malpraktek padahal kita belum punya bukti permulaan dan yang lain. Menyelesaikannya seperti apa, Dok? Kalau memang benar nih ada dugaan malpraktek ataupun sengketa medis sudah kategorinya seperti itu. Oke. Malpraktek sendiri kan kita bisa bagi-bagi berdasarkan penyebabnya ya. Kalau berdasarkan penyebabnya, malpraktek yang pertama itu disebabkan oleh negligence, kelalaian. Nah, ini ada kelalaian dari pihak tenaga medis, dalam hal ini misalnya dokter, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pasien, baik itu cacat, baik itu sakit, ataupun terjadi kematian bila kasusnya berat.
Kemudian yang kedua, sengketa medik itu bisa muncul ya, malpraktek itu bisa muncul akibat lack of skill. Karena dokter yang memberikan layanan ini kemampuannya di bawah standar. Ya. Sehingga terjadi kerugian pada pasien, itu lack of skill. Dan yang ketiga bisa terjadi intentional misconduct. Misconduct yang ketiga, karena dia misconduct di sini sebenarnya ada kesengajaan dari pihak dokter. Kalau yang pertama tadi dan kedua tidak ada kesengajaan. Ya. Yang ketiga, kalau intentional misconduct itu bisa terjadi karena adanya kesengajaan. Misalnya menipu pasien, Ya. atau membocorkan rahasia medis, atau melakukan pelecehan seksual, atau melakukan tindak pidana umum lainnya. Ya. Itu masuk intentional misconduct. Jadi konsep penyelesaiannya tentunya berbeda-beda. Kalau intentional misconduct itu bisa saja ke jalur hukum. Ya, Kalau terjadi melalui litigasi ya. litigasi, itu bisa langsung ke sana karena ini adalah sesuatu yang ada mens rea-nya. Ya. Dolus Karena ada sifatnya. niat jahat lah. Ya, ada niat jahat, bukan kulpa. Ya, konsultan. Nah, kalau berbeda dengan akibat kelalaian atau lemahnya skill, Ya. di situ biasanya tidak sengaja, Ya. atau yang kita sebut biasa ini kulpa. Ya. Akhirnya dia lalai. Nah, kalau dalam hal kelalaian, maka sebaiknya penyelesaian ini didahului oleh hal-hal yang sifatnya non litigasi. Jangan langsung buru-buru ke pengadilan, jangan lapor polisi dulu dan yang lainnya. Jadi mengutamakan musyawarah Musyawarah mufakat kekeluargaan, dulu. dan juga kalau diatur di ketentuan kan bisa melalui jalur mediasi. Mediasi. Jadi jalur-jalur itulah yang harus ditempuh terlebih dahulu apabila kita masih menduga itu adalah negligence. Ciri-ciri negligence ini kan biasanya tidak ada kelihatan unsur kesengajaan di sana, gitu ya. Kemudian ciri negligence yang lain itu bisa nanti dibuktikan dengan perangkat rumusan pembuktian yang biasa dikuasai oleh para ahli medikolega. Misalnya dengan menggunakan kategori 4D. Ya. Duty, apakah ada kewajiban? The relation of the duty, apakah kewajiban itu dilanggar? Damage, apakah ada kerugian di pihak pasien? Direct causal relationship, apakah ada hubungan antara tidak dilaksanakannya kewajiban oleh dokter dengan kerugian yang dialami oleh pasien. Nah, seperti itu cara kita membuktikan. Nah, otomatis karena ini perlu pembuktian yang komprehensif dan seksama, maka tidak selayaknya kita terburu-buru memberikan penilaian atau menjudge bahwa ini adalah malpraktek. Apalagi sudah ada persetujuan kan di awal antara Betul. pasien dengan dengan dokter misalnya Ya. dalam hal itu. Jadi Ya. ada kesepakatan para Ya. pihak yang sudah disetujui Betul. di awal. Dokter dengan pasien itu biasanya ketika dia melakukan kontrak terapeutik, Ya. ya kan, pasien mempercayakan upaya kesehatan kepada dokter. Artinya memberikan kepercayaan. Namun kepercayaan pasien harus dijawab oleh dokter juga dengan kemampuan dan itikat yang terbaik. Nah, otomatis kontrak terapeutik ini bersifat umumnya in spanning terbitenis yang memperjanjikan hasil yang terbaik. Ya. Bukan memperjanjikan hasil terbaik, tapi memperjanjikan upaya yang terbaik. Ya. Di dalam melakukan upaya yang terbaik itu bisa saja harapan tidak sesuai kenyataan. Ya. Pasien berharap sembuh, ternyata kok tidak sembuh dalam 5 hari gitu. Tidak serta-merta akan menjadi malpraktek kan? Ya, benar. Ada harus dikaji dulu dengan seksama. Oleh karena itu, jalan terbaik bila terjadi sengketa medik, pendekatan yang terbaik adalah melakukan pendekatan non litigasi. Non litigasi artinya tidak mengacu pada jalur hukum dulu, Ya. tapi lebih kepada penyelesaian yang sifatnya kekeluargaan untuk mendapatkan win-win solution. Apakah bentuknya negosiasi, Ya. negosiasi antar kedua belah pihak saja, atau melibatkan pihak lain yang netral yang disebut dengan mediasi. Itulah yang Lalu dikedepankan menunjuk mediator ya. Lalu menunjuk mediator. Dan sebaiknya mediator ini yang juga memahami Ya. situasi dan kondisi kedua belah pihak. Dan lebih bagus lagi yang bersertifikat dok ya. Bagus lagi yang bersertifikat. Karena kalau yang bersertifikat tentunya dia pasti memiliki keilmuan yang mumpuni untuk membantu penyelesaian masalah itu, dan juga nanti dia bisa, kalau harus dikuatkan dengan keputusan pengadilan, hasil mediasi itu bisa diadaptarkan ke pengadilan oleh mediator yang bersertifikat. Baik. Terakhir nih dok, untuk sahabat para medis, tenaga kesehatan, seperti apa sih agar tidak bisa terhindar lah dari sengketa medis ataupun dari konflik, dari malpraktek, seperti apa tata cara bekerjanya agar mereka bisa, kalaupun kena juga seperti apa perlindungan hukumnya bagi mereka seperti itu. Mitra. Ada 3 hal Ya. untuk mencegah terjadinya malpraktek. Saya sebut malpraktek Ya. saja sekarang, karena yang dihindari adalah malpraktek. Ya. Kalau sengketa mungkin saja, kapan saja bisa terjadi kan, orang tidak puas gitu. Nah, untuk mencegah terjadinya
kejadian malpraktek, maka setiap kali dokter atau tenaga medis bertindak, satu, harus atas indikasi yang jelas. Indikasinya harus jelas dan tujuan tindakan harus sesuai dengan indikasi itu. Yang kedua, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur yang berlaku di bidang medis. Jadi sesuai dengan SPM dan SOP. Dan yang ketiga, harus dengan persetujuan pasien. Dalam bahasa ini kita harus mendapatkan inform dan consent. Jadi 3 hal ini apabila dilakukan oleh para tenaga kesehatan, insya Allah dia akan terlindungi. Yang pertama, lakukanlah tindakan hanya atas indikasi medis. Yang kedua, lakukanlah tindakan sesuai dengan standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur. Dan yang ketiga, selalu meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien yang mewakilinya. Nah, insya Allah akan terhindar. Dan bila pun terjadi juga sengketa di situ, maka sebaiknya diselesaikan dengan cara kita orang timur, musyawarah mufakat dikedepankan, baik dengan cara negosiasi ataupun dengan cara mediasi. Tapi saya lebih mengimbau akan sangat baik bila melakukan mediasi. Lebih baik lagi apabila mediasi tersebut dipimpin oleh seorang mediator yang bersertifikat. Baik. Itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Iwan Aflani yang sangat luar biasa. Itu intisari dari berkaitan dengan konflik, sengketa medis dan malpraktek. Jadi terima kasih kepada Dr. Iwan atas ilmu yang luar biasa dan bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat, tidak hanya bagi tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Sahabat Hukum Indonesia, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hukum Indonesia, mantap.